Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mita Rahmatika Diasanti, saya akan memaparkan mengenai kontekstualisasi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik merupakan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, guru mempersiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan potensi peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik salah satunya yaitu dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumumkan pendapatnya. Kemudian memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian peserta didik tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan caranya. Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara harus berorientasi kepada anak. Sehingga sebagai guru kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik sebagai individu yang unik dengan potensinya masing-masing. Guru merupakan suatu ujung tombak dan nahkoda yang memegang peranan penting bagaimana membawa peran peserta didik dalam sebuah kapal besar yang dinamakan sebuah pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran penting tersebut, seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan tentunya berpihak kepada peserta. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru, tinggal bagaimana menajamkan dengan terus meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, kemudian bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif. Kemudian guru aktif bekerjasama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Kemudian guru juga bisa membuat bahan pembelajaran serta mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan para peserta didiknya. Nah, sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Ada dua strategi yang harus dikuasai guru, yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran secara sosial emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran yang termaktub dalam eksplisit dalam perencanaan sebuah pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memerlukan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik, maupun pembelajaran yang membedakan antara peserta didik yang pintar dengan peserta didik yang kurang pintar. Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang harus dilakukan oleh guru antara lain yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, yang pertama, lingkungan belajar mengundang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian secara berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya adalah diferensiasi konten. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar peserta didik, maupun kombinasi dari ketiganya. Di sini, guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.
Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Selanjutnya, diferensiasi produk. Nah, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada kita. Jadi berupa karangan pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan profil menurut Ki Hajar Dewantara. Hasil dan peran guru serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Jadi guru harus dapat menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu pembelajaran yang memerdekakan kemampuan dan potensi peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu peran guru adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan terhadap TIK. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi atau High Order Thinking Skill, yang disingkat dengan HOTS, yang sangat diperlukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yakni Communication, Critical Thinking, Kreativitas, dan Collaboration. Komunikasi yang dimaksud adalah kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikiran secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah soft skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Selanjutnya, critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar peserta didik dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi yang tak terbatas di era revolusi industri 4.0 ini. Selanjutnya adalah creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Jadi di sini kreatif yang dimaksud adalah tidak selalu identik dengan peserta didik yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam sebuah tulisan. Namun kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside atau berpikir out of the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Nah, peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif lainnya. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka dalam penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya adalah collaboration. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan yang akan mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, peserta didik akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang. Dengan menerapkan konsep 4C tersebut, maka memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi generasi penerus bangsa ini untuk menghadapi tantangan hidup abad 21. Peserta didik akan bisa meraih masa depan yang gemilang. Tentu, guru juga harus memulai satu langkah perubahan, merubah pola pembelajaran tradisional, yaitu guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidik berperan sangat penting, karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh mutu pendidikan yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia.
Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi yang disyaratkan, kompetensi yang terstandar, serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.